Perkenalkan kami dari kelompok 6. Materi kita tentang pertambangan dan pengelolaan lingkungan pada tahun 1961 hingga sekarang. Perkenalkan, nama saya Azmi Akbar dengan NIM 24 Perkenalkan, nama saya Deni Ardianto dengan NIM 24660027. Perkenalkan, nama saya Abdul Halim Jalani dengan NIM 24660043. Perkenalkan, nama saya Alkemal Saputra dengan NIM 24660095. Perkenalkan, nama saya Dela Saputri dengan NIM 24660059. Perkenalkan, nama saya Anastasia dengan NIM 24660112. Perkenalkan, nama saya Arifan dengan NIM 2066048. Perkenalkan, nama saya Abdul Halim Jalani dengan NIM 24660043. Saya dari kelompok 6. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang Undang-Undang Pertambangan dan Pengelolaan Lingkungan di Indonesia pada tahun 1961. Meski undang-undang ini bukan spesifik tentang pertambangan, namun relevan pada masa itu karena menyangkut regulasi kepegawaian yang berlaku bagi pegawai sektor pertambangan. Perkenalkan, nama saya Alkemal Saputra dengan NIM 24660065. Saya akan membahas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967, yaitu tentang ketentuan pokok pertambangan. Undang-undang ini mengatur tentang pengelolaan dan perizinan pertambangan, termasuk hak dan kewajiban perusahaan tambang, memberi kewenangan negara untuk mengelola sumber daya alam. Namun undang-undang ini belum menekankan aspek lingkungan secara spesifik. Maka undang-undang selanjutnya yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan pokok dan pengelolaan lingkungan hidup. Undang-undang ini yaitu menekankan pentingnya analisis dampak lingkungan atau AMDAL, mewajibkan perilaku industri termasuk pertambangan untuk mempertahankan dampak lingkungan. Sekian. Perkenalkan, nama saya Hasriadin dengan NIM 24660096. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Revisi dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 memperkuat pelaksanaan AMDAL dan keterlibatan masyarakat, mulai memperkenalkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan partisipasi publik. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah memberikan otonomi daerah dalam pengelolaan sumber daya alam. Dampaknya penerbitan izin usaha pertambangan atau IUP jadi kewenangan pemerintah daerah yang kadang menimbulkan konflik lahan dan lingkungan. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Deni Ardianto dengan NIM 24660027. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang pertambangan mineral dan batubara. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 ini secara resmi menggantikan dan mencabut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang ketentuan dan pokok pertambangan. Alasannya karena undang-undang ini dianggap tidak lagi relevan dengan prinsip pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berkeadilan. Pokok-pokok penting dalam undang-undang ini yang saya ingat menekankan bahwa sumber daya mineral dan batubara milik negara. Kemudian selanjutnya mengatur sistem perizinan baru IUP, IUPK, dan IPR. Selanjutnya mewajibkan pemulihan lingkungan pasca tambang. Sekian. Saya Azmi Akbar dengan NIM 24660053. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup atau yang disingkat dengan PPLH menggantikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, yaitu memperkuat sanksi hukum terhadap pencemaran dan lingkungan hidup, mewajibkan setiap perusahaan membuat dokumen AMDAL, UKL, UPL, dan RKL dan RPL, mengatur prinsip kehati-hatian, pencegahan, dan tanggung jawab mutlak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anastasia dengan NIM 24660112. Di sini saya akan mempresentasikan revisi Undang-Undang Mineral. Undang-Undang Nomor
3 tahun 2020 revisi dari Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 menghapus peran pemerintah daerah dalam penerbitan IUP dikembalikan ke pusat, mengatur kewajiban reklamasi dan pasca tambang lebih tegas, menekankan hilirisasi mineral dan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Dela Saputri, NIM 24660059. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja dan direvisi melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Undang-undang ini menyederhanakan perizinan termasuk sektor pertambangan, mengubah beberapa pasal dalam Undang-Undang Minerba dan Undang-Undang Lingkungan dan memperkenalkan perizinan berbasis resiko atau OSS RBA. Namun undang-undang ini menuai kritik karena dinilai melemahkan perlindungan lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifan, NPM 20660048. Di sini saya akan memberikan kesimpulan dari beberapa materi yang sudah dipaparkan oleh teman-teman kelompok saya. Kesimpulannya adalah sejak tahun 1961 regulasi pertambangan di Indonesia telah mengalami banyak perubahan. Fokus yang awalnya hanya pada eksploitasi sumber daya alam kini bergeser ke arah perlindungan lingkungan hidup, tanggung jawab sosial, pemulihan lingkungan pasca tambang, dan keseimbangan antara investasi dan kelestarian. Itu saja kesimpulan yang saya bisa paparkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian materi yang kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum